Dalam serial Naruto dan Boruto, ada berbagai jurus yang tidak bisa dilakukan oleh shinobi seorang diri. Dia membutuhkan karakter lain agar bisa melakukan jurus-jurus itu. Jurus yang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih disebut sebagai jurus gabungan, karena para karakter saling membantu untuk melancarkan jurus tersebut. Kali ini, Mimin akan membahas tentang jurus-jurus gabungan terkuat dalam sejarah Perang Dunia Shinobi. Nikudan Yoyo. Shikamaru, Choji, dan Ino terkenal sebagai rekan satu tim yang sangat kompak. Mereka memiliki beberapa jurus gabungan yang bisa dilakukan bersama-sama. Salah satu jurus gabungan terkuat milik mereka adalah jurus dari formasi E yang bernama Nikudan Yoyo. Untuk menggunakan jurus tersebut, Choji terlebih dahulu akan membuat ukuran tubuhnya menjadi cukup besar. Setelah itu, Shikamaru akan menghubungkan bayangannya ke tubuh Choji dengan jurus pengikat bayangan. Kemudian, Ino akan mendeteksi keberadaan musuh, lalu mengirimkan informasi itu langsung ke Shikamaru. Choji pun akan memutar tubuhnya dengan cepat memakai teknik Nikudan Sensha. Dan Shikamaru akan mengendalikan tubuh Choji untuk menyerang musuh-musuh yang telah terdeteksi. Jinju Kongo Henge Santoro. Jinju Kongo Henge Santoro merupakan jurus gabungan dari Kiba dan Akamaru. Sepertinya, jurus tersebut bisa dianggap sebagai jurus gabungan terkuat yang dimiliki oleh mereka berdua. Untuk melakukan Jinju Kongo Henge Santoro, Kiba terlebih dahulu harus memakai jurus Kage Bunshin untuk menciptakan satu klon. Kemudian, Kiba bersama dengan klon tersebut akan naik di atas tubuh Akamaru. Mereka bakal bergabung, sehingga menjadi anjing besar dengan 3 kepala, mirip seperti Cerberus. Anjing 3 kepala itu pun akan bisa melancarkan serangan kuat kepada para musuh dengan teknik bernama Oiga Gatenga. Double Lariat. Double Lariat merupakan jurus gabungan dari Raikage keempat dan Killer Bee. Jurus tersebut bisa dianggap sebagai versi yang lebih kuat dari lariat biasa, sebab Raikage keempat dan Killer Bee melakukannya secara bersamaan, sehingga kekuatan dan dampak serangan pun menjadi lebih hebat. Untuk melakukan double lariat, Raikage keempat dan Killer Bee menyerang musuh dari depan dan belakang dengan kecepatan tinggi. Apabila musuh terkena telak serangan tersebut, maka kepalanya akan putus dan terbang ke atas, seperti yang terjadi pada Zetsu putih yang menjelma menjadi Kisame. Double lariat adalah teknik yang sangat kuat, tapi dibutuhkan keseimbangan kekuatan serangan agar teknik tersebut sukses. Jadi, Raikage keempat dan Killer Bee harus melancarkan serangan bersamaan pada waktu yang tepat dengan kekuatan yang seimbang. Senpo Goemon. Senpo Goemon merupakan jurus gabungan dari Jiraiya bersama dengan 2 katak yang bernama Fukasaku dan Shima. Untuk menggunakan jurus tersebut, Jiraiya akan mengeluarkan semburan minyak dalam jumlah besar dari dalam mulutnya. Kemudian pada saat bersamaan, Fukasaku melancarkan teknik angin dan Shima mengeluarkan api. Kombinasi dari minyak, api, dan angin itu akan menciptakan suatu serangan besar yang sangat panas. Teknik tersebut pernah Jiraiya gunakan ketika bertarung melawan Pain. Tapi sayangnya, di sana ada Gakido Pain yang bisa menyerap ninjutsu, sehingga Senpo Goemon berhasil dihentikan. Raisuiryudan. Raisuiryudan merupakan jurus gabungan dari Mizukage kelima dan Raikage keempat. Raisuiryudan tercipta dari perpaduan elemen air berbentuk naga dari Mei Terumi yang dikombinasikan dengan aliran listrik dari A. Jurus tersebut akan menghasilkan serangan hebat, karena elemen air bisa membuat elemen petir menjadi semakin kuat, mengingat air mampu mengantarkan aliran listrik. Yumi Tenshi no Jutsu. Yumi Tenshi no Jutsu merupakan jurus ruang dan waktu yang bisa dilakukan oleh Sound 4. Sound 4 terdiri dari Sakon Ukon, Jirobo, Kidomaru, dan Tayuya. Ketika mereka dibangkitkan dengan Edo Tensei, mereka menggunakan Yomi Tenshi no Jutsu. Jurus tersebut berfungsi untuk menjebak jiwa orang lain ke dalam penghalang, di mana di dalam penghalang itu, Sound 4 akan bertarung melawan orang-orang yang terjebak dengan tujuan balas dendam. Meski digunakan oleh Sound 4, tapi pencipta jurus tersebut adalah Orochimaru. Jurus kolaborasi Nenek Chiyo dan Sakura. Jurus ini merupakan suatu teknik Kugutsu dari Nenek Chiyo, tapi yang dia kendalikan bukan boneka, melainkan Sakura. Dengan begitu, Sakura akan bergerak sesuai dengan kendali dari Nenek Chiyo. Jurus ini menggabungkan teknik pengendalian hebat dari Nenek Chiyo dan serangan berdaya hancur besar dari Sakura. Nenek Chiyo dan Sakura menggunakan teknik ini saat bertarung melawan Sasori. Jewel Shoshiken Rasengan. Jewel Shoshiken Rasengan merupakan jurus gabungan dari Naruto dan Hinata.
Untuk melakukan jurus tersebut, Naruto dan Hinata akan menggabungkan Rasengan dengan Juho Shoshiken, yang membuat Rasengan Naruto itu akan berbalut cakra berbentuk kepala singa dari Hinata, sehingga akan tercipta serangan yang kuat. Jurus gabungan itu pernah mereka gunakan dalam film The Last Naruto The Movie. Taikyoku Rasengan. Taikyoku Rasengan merupakan jurus gabungan dari Naruto dan Minato. Mereka berdua akan menggabungkan Rasengan masing-masing, yang mana penggabungan tersebut menciptakan suatu Rasengan dengan bentuk yang tidak beraturan, tapi dapat berputar dengan sangat cepat dan kuat, sampai-sampai menimbulkan pusaran angin di sekitar mereka. Ketika Naruto melancarkan Taikyoku Rasengan kepada musuh, maka jurus tersebut akan bekerja seperti bor dengan daya hancur yang cukup besar. Jurus tersebut muncul dalam film Naruto Shippuden The Movie The Last Tower. Oyako Rasengan. Oyako Rasengan merupakan jurus gabungan yang dilakukan oleh orang tua dan anak. Sampai sejauh ini telah ada dua versi dari Oyako Rasengan. Versi pertama dilakukan oleh Naruto dan Minato dalam Perang Dunia Shinobi keempat. Sedangkan versi yang kedua dilakukan oleh Naruto dan Boruto ketika melawan Momoshiki. Mengingat Oyako Rasengan adalah Rasengan yang tercipta dari jurus gabungan, maka ukuran dan daya serang dari Rasengan tersebut pun lebih besar dan kuat dibanding Rasengan biasa. Sakuton Korinshipu Shikoku no Ya Zero Shiki. Sakuton Korinshipu Shikoku no Ya Zero Shiki merupakan jurus gabungan dari Naruto dan Sasuke. Teknik tersebut sangat kuat karena Rasen Shuriken Naruto dipadukan dengan Kagutsuchi Sasuke. Dengan begitu, jurus tersebut akan berbentuk Rasen Shuriken dengan balutan api hitam. Naruto dan Sasuke bisa melancarkan serangan gabungan itu karena elemen angin dan elemen api bisa saling mendukung satu sama lain, yang mana angin akan membuat api menjadi semakin besar. Jiton Rasengan dan Rikudo Chidori. Jiton Rasengan merupakan variasi Rasengan yang bisa Naruto gunakan dengan kekuatan elemen magnet dari Sukaku. Sedangkan Rikudo Chidori adalah variasi Chidori yang dapat Sasuke gunakan dengan Cakra Indra. Sejatinya, Jiton Rasengan dan Rikudo Chidori itu dua jurus yang jauh berbeda. Namun, Naruto dan Sasuke pernah menggunakan Jiton Rasengan dan Rikudo Chidori pada saat bersamaan ketika melawan Madara. Jiton Rasengan berfungsi untuk melakukan penyegelan, sehingga Madara tidak bisa bergerak ketika terkena jurus tersebut. Sedangkan Rikudo Chidori Sasuke yang memiliki elemen petir membantu efek dari Jiton Rasengan untuk melakukan penyegelan yang lebih kuat. Majestic Attire Susanoo. Majestic Attire Susanoo merupakan jurus gabungan antara Cakra Kurama dari Naruto dan teknik Susanoo milik Sasuke. Saat Naruto dan Sasuke menggunakan jurus tersebut, tubuh Kurama akan dilapisi dengan Susanoo sehingga Kurama akan mendapatkan pertahanan yang sangat kuat. Selain itu, Kurama juga bisa memakai pedang dari Susanoo untuk melancarkan serangan hebat. Selain Naruto dan Sasuke, kemampuan semacam ini juga pernah digunakan oleh Madara secara langsung kepada Kurama yang dia kendalikan. Kurama Armored Susanoo Dama Rasengan. Kurama Armored Susanoo Dama Rasengan merupakan jurus gabungan yang melibatkan Naruto, Sasuke, dan beberapa shinobi lain yang terdiri dari Kiba, Hinata, Shino, Shikamaru, Ino, Choji, Rock Lee, Tenten, dan Sai. Naruto dan Sasuke akan menggabungkan Kurama dan Susanoo. Kemudian 9 shinobi lain yang tubuhnya telah berbalut cakra Kurama masing-masing akan melompat ke ekor Kurama. Di setiap ekor Kurama sudah ada Odama Rasengan, sehingga 9 shinobi itu akan menggunakan Odama Rasengan tersebut untuk melancarkan serangan secara bersamaan. Kemampuan itu mereka gunakan dalam pertarungan melawan Obito. Chibaku Tensei 6 Jalan. Chibaku Tensei 6 Jalan merupakan jurus gabungan milik Hagoromo Otsutsuki dan Hamura Otsutsuki. Jurus tersebut termasuk dalam Fuinjutsu yang sangat kuat yang dipakai oleh Hagoromo dan Hamura untuk menyegel Kaguya Otsutsuki pada masa lalu. Naruto dan Sasuke juga pernah menggunakan kemampuan ini untuk menyegel Kaguya dalam Perang Dunia Shinobi keempat. Susanoo Senjutsu. Susanoo Senjutsu merupakan salah satu kemampuan hebat yang diperlihatkan oleh Sasuke dalam Perang Dunia Shinobi keempat. Namun, kemampuan hebat itu tidak bisa Sasuke lakukan seorang diri, sebab dia membutuhkan Jugo yang memiliki segel kutukan Senjutsu. Untuk menciptakan Susanoo Senjutsu, Sasuke harus menggabungkan Susanoo miliknya dengan Cakra Jugo. Setelah itu, Susanoo Sasuke akan menjadi Susanoo Senjutsu, dan terlihat ada tanda dari segel kutukan yang menyebar di tubuh Susanoo itu.
Mode Baryon. Mode Baryon adalah jurus gabungan dari Naruto dan Kurama. Saat menggunakan mode Baryon, Naruto akan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia bahkan bisa memperpendek umur musuh yang terkena serangan darinya, seperti yang terjadi kepada Ishiki Otsutsuki. Namun, ternyata penggunaan dari mode Baryon memiliki konsekuensi yang sangat besar. Sebab Kurama mati usai menggunakan kemampuan tersebut, sehingga Naruto pun kehilangan kekuatan Kurama untuk selamanya. Jadi, bagaimana guys pendapat kalian tentang video ini?